Karma pesugihan bagian kedua. Subuh Satrio, suara Cek Ais sambil mengetuk pintu kamarku. Iya Cek, ini sudah bangun, ucapku sambil membuka pintu yang semalam lupa tidak aku kunci. Dan kenapa tiba-tiba aku ingat kejadian semalam dengan suara itu dan kejadian pohon yang bergoyang. Malah ngelamun, cepat sholat dulu lalu siram tanaman dan bunga-bunga nyonya. Hanya itu tugas kamu selanjutnya. Panasin mesin mobil biar nanti pas berangkat tidak repot-repot lagi. Sarapannya di meja itu ya. Cece ke atas dulu, ucap Cek Ais sambil melirik bagian bawahku yang masih tegak berdiri seperti Monas. Oh, jam segini Nini Lilis kalau makan pagi, ucapku dalam hati. Lalu aku melihat Cek Ais hanya membawa makanan saja. Apa enggak minum obat? Katanya sakit, ucapku lagi sendirian sambil menggelengkan kepala, karena mungkin bukan urusan aku soal itu. Setelah melihat beberapa alat siram bunga yang terbilang sangat lengkap di dalam box, bahkan ada beberapa yang belum aku paham fungsinya, memang terniat sekali ini. Segera aku memulai hari pertama kerja di rumah ini dengan menyiram satu persatu bunga, dan tidak lupa juga membersihkan pot-pot yang sangat cantik yang sudah tersusun sebagaimana mestinya ini. Sambil menyiram dengan sangat hati-hati, aku kembali melihat pohon di mana semalam sangat menakutkan. Tapi di pagi hari, kenapa sangat membuat nyaman sekali berlama-lama di sini. Jauh berbeda ketika kejadian malam tadi. Terus menyiram satu persatu bunga-bunga, kemudian berpindah kepada beberapa tanaman. Aku berpikir, apa sebaiknya aku ceritakan saja kejadian semalam pada Cek Ais ya, ucapku dalam hati. Pagi-pagi udah melamun aja kamu Satrio, ucap Cek Ais sambil menepuk pundakku. Enggak Cek, ini masih mikirin jalan buat nanti jemput nyonya, jawabku berbohong, karena kakek juga baru saja mikirin soal mau cerita ke Cek Ais atau tidak. Cece lihat dari jauh juga melamun. Oh iya, kalau pagi-pagi kamu tidak usah mematikan air mancur sama lampu kolam, udah sama Cece sekalian sebelum subuh. Cece menyapu bagian depan rumah Satrio, ucap Cek Ais kemudian mengajak aku untuk makan. Segera aku makan bersama Cek Ais. Cek Ais tidak berbicara apapun padaku, hanya sesekali sambil melihatku aneh dia tersenyum padaku. Apa ada yang salah denganku lagi, ucapku dalam hati, yang merasa pasti ada sesuatu yang beda lagi. Selesai makan, Cek Ais bilang, soal cuci pakaian dan lain-lain biar sama Cek Ais saja, karena merasa tidak enak aku tolak. Namun Cek Ais tetap memaksa. Dulu Paman Abdullah juga sama seperti itu, pembelaan Cek Ais. Pagi semakin menunjukkan dirinya dengan cahaya mentari yang lambat, tapi pasti menunjukkan sinar hangatnya. Ketika aku membuka garasi mobil, pagi pertama yang tidak terlalu baik karena kejadian semalam. Sudah tidak aku ikuti sama sekali pikiran ke sana, mungkin kebetulan. Walau jika dipaksakan untuk tahu lebih soal teriakan semalam itu, hanya akan membuatku takut saja, percuma. Mobil yang akan digunakan untuk menjemput nyonya sudah aku siapkan semuanya, mengecek semua kondisi, mengelapnya dan membersihkannya sudah menjadi pekerjaan baru aku tiap pagi di sini. Tidak terasa
Sudah hampir 1 jam lebih di sini di garasi. Aku melihat jam sudah jam 7:30 pagi. Keringat mulai turun di badanku. Entah kenapa di pojokan garasi ini yang berukuran besar sekali, bahkan bisa masuk 6 mobil. Kalau satu barisnya disimpan 3 mobil saja masih cukup. Ada 1 kursi yang tersimpan di pojokan garasi. Aku dekati, sudah sangat kotor, bahkan sudah sangat berdebu. Kirain masih bisa dipakai ini kursi, padahal bagus kursi tua mungkin kayu jati pada zamannya ini, ucapku sambil membersihkannya. Nanti aku tanyakan dulu sama Cak Ais kalau masih bisa dipakai. Enak buat kalau sudah capek gini, duduk di depan garasi menikmati angin pagi. Segera aku kembali memasuki dapur. Terlihat Cak Ais sedang ada di tempat cuci baju. Aku mandi. Kemudian sudah bersiap untuk menjemput Nyonya jam 10. Walau masih 1,5 jam lagi. Bahkan aku sudah pamit pada Cak Ais akan segera jalan. Karena ini pertama akan melewati jalanan kota, jadi aku harus punya waktu yang luang. Biar saja nanti di lokasi kalau udah sampai nunggu saja, ucapku dalam hati. Yang kemudian mengeluarkan 1 mobil yang bisa digunakan mengantar dan jemput Nyonya. Setelah membuka pagar, aku langsung memasuki mobil. Bismillah, ucapku masuk ke dalam mobil. Apa itu Nini Lilis yang melihatku di atas sana, ucapku. Kembali turun dari mobil dan melihat ke lantai 2 rumah. Pada jendela utama lantai 2 yang besar itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Apa salah lihat barusan? Tapi aku lihat barusan jelas walau sesaat. Segera aku masuk kembali ke dalam mobil. Setelah mobil keluar gerbang, ketika aku akan menutup gerbang, wanita yang sebelumnya aku lihat berjalan sangat pelan, terlihat dari samping di lantai 2. Oh, Cak Ais, aku kira siapa, ucapku dalam hati sambil menutup gerbang. Bisa jalan gitu ya Cak Ais, segala pelan-pelan sekali, ucapku masih heran. Aku ikuti dengan apa yang barusan aku lihat. Segera aku menginjak gas dengan alamat yang sebelumnya sudah ditulis oleh Cak Ais. Sampai di pos security, ternyata ada Pak Basir yang jaga. Segera aku turun bersalaman dengan sopan pada Pak Basir dan bertanya alamat jalan yang akan aku tuju. Walau sebelumnya Paman Abdullah tidak pernah menyarankan hal itu, tidak ada salahnya aku tanyakan. Jadi ingat 3 tahun lalu, pertama kali Paman Abdullah bertanya alamat begini, ketika awal kerja dengan Nyonya Sekar. Sama persis sekali dengan kamu Satrio, hehe, bertanya alamat. Tapi tidak apa-apa, kita jadi lebih akrab. Abdullah juga pasti ya menyarankan seperti ini, ucap Pak Basir sambil bercanda. Iya Pak, aku juga disuruh Paman Abdullah bertanya saja sama security, ucapku berbohong untuk semakin akrab dengan Pak Basir. Pak Basir ternyata adalah teman dekat Paman Abdullah di sini. Dari cerita Pak Basir, 3 tahun lalu Paman Abdullah kerja di sini menggantikan Pak Sabar. Kata Pak Basir, itu adalah temannya Paman Abdullah di kampung. Aku sedikit kaget mendengar nama Pak Sabar. Semoga bukan almarhum Pak Sabar yang aku kenal, ucapku dalam hati. Bahkan Pak Basir juga mengetahui tentang sedang sakitnya Cak Enah, istri Paman Abdullah di rumah. Aku semakin percaya dengan apa yang dikatakan Pak Basir, karena bisa sedekat itu.
Setelah berbasa-basi dan aku diberi patokan beberapa jalan agar sampai di lokasi itu, ternyata masih di kota Bandung yang sama, hanya saja lebih ke arah timur, berbatasan dengan kota lainnya. Melihat jam di mobil masih banyak sekali waktu, jadi aku bisa sangat berhati-hati mengendarai mobil ini dan sambil beradaptasi saja. Maklum, dari mobil tua yang biasa aku gunakan berganti langsung ke mobil yang mewah. Hal yang baru aku alami pertama kali dalam hidupku saat ini. Dan aku namakan ini adalah pengalaman baru yang selama ini pernah aku benar-benar inginkan. Kota dengan segala kesibukannya adalah kesan pertama yang menyapaku di jalanan. Dengan mungkin segala tujuan mereka masing-masing, kendaraan dan jalanan tidak pernah benar-benar kosong sama sekali. Pemandangan yang jauh berbeda dan aku mencoba untuk terbiasa. Dan nantinya juga suasana seperti ini yang akan terus aku rasakan. Setelah melewati beberapa patokan yang sebelumnya dikasih tahu Pak Basir, sudah hampir 1 jam lebih aku sudah di depan perumahan yang di alamat itu tertulis benar-benar jauh dari waktu yang sudah aku prediksi sebelumnya. Jalannya sangat padat. Bertanya kepada security perumahan tentang nomor rumah yang aku tuju. Benar saja, salah satu security itu menunjukkan arah kemana dan posisi nomor rumah itu. Tidak lama, mobil yang aku kendarai sudah berhenti di rumah yang jauh dan sangat lebih besar daripada rumah Nyonya. "Selamat pagi, silahkan Pak, masukkan saja mobilnya langsung ke dalam," ucap seorang yang memakai seragam hitam-hitam. "Baik Pak, terima kasih," ucapku. "Sampai ada penjaga rumahnya. Pasti bukan orang sembarangan ini yang punya rumah. Walau aku sudah mengetahui dari Jais, ini adalah rumah adiknya Nyonya Sekar." Segera aku mendekat pada satu pos di mana orang yang barusan membukakan gerbang besar rumah itu. Setelah berkenalan, ternyata benar dia adalah Dahlan, penjaga rumah ini. Umurnya tidak terlalu jauh tebakanku dengan Paman Abdullah, dan Dahlan juga ternyata sudah tahu aku Satrio yang menggantikan Paman Abdullah. Masih ada 20 menit lagi. Hebat, sama dengan Abdullah selalu datang jauh sebelum Nyonya keluar rumah, ucap Mang Dahlan. Aku hanya tersenyum dan banyak mengobrol tentang pekerjaan Mang Dahlan di sini. Dan Mang Dahlan tidak jarang sangat penasaran dengan penyakit Jaanah, istri Paman Abdullah. Aku tidak bisa menjawab banyak hal karena aku sendiri tidak mengetahui benar, takutnya salah. "Itu Nyonya Sekar dan anak yang paling kecilnya Zahwa," ucap Mang Dahlan. "Baik Mang, aku kesana dulu. Terima kasih obrolannya," ucapku sambil menemui Nyonya Sekar. Nyonya Sekar dari depan rumah yang sangat mewah itu sudah tersenyum melihatku yang sedang berjalan terburu-buru untuk menghampirinya. "Assalamualaikum Nyonya, perkenalkan saya Satrio, saudara dari Paman Abdullah yang dipercaya menggantikan Paman Abdullah sementara untuk bekerja di rumah Nyonya," ucapku sangat pelan. "Iya Satrio, aku sudah mendengar soal kamu dari Abdullah dan Inah. Awal ucapan kamu dan nada omongan kamu sudah tidak saya ragukan lagi. Benar yang Abdullah ceritakan," ucap Nyonya Sekar dengan pelan dan hangat. "Ini Zahwa, anakku paling kecil Satrio. Dek, salaman dulu sama Om Satrio. Cepat, suka malu-malu gitu."
ucap Nyonya Sekar pada Zahwa. Anak umur yang aku tebak palingan baru kelas 4 sekolah dasar, yang sangat lucu dan cantik, apalagi bagian rambutnya berponi untuk aku yang tidak mempunyai adik. Zahwa dengan senyumannya membuat aku kagum. Sepertinya keturunan dua negara ini anak, terlihat dari matanya, ucapku dalam hati. Mami, mami, jangan lama lagi, nanti mami kesini lagi loh, ucap Zahwa. Setelah melewati gerbang dan pamit kepada Mang Dahlan, aku dan Nyonya sudah ada di dalam mobil. Nyonya duduk di kursi belakang dengan santai, dan buatku tidak cukup tegang dari sapaan pertama yang Nyonya ucapkan. Nyonya lebih banyak diam dan hanya melihat telepon genggam yang tidak pernah lepas dari tatapannya. Setelah melewati pos security kembali dan memberikan klakson, aku bertanya kepada Nyonya, langsung pulang menuju rumah atau ada keperluan lain lagi Nyonya? Ucapku sambil melihat ke spion tengah mobil yang terarah untuk melihat ke belakang. Langsung saja pulang Satrio. Oh iya, Nyonya panggil kamu apa, Satrio atau nama? Kalau Abdullah sering ibu panggil Dul, lebih enak dan pendek saja, tanya Nyonya. Bagaimana enaknya Nyonya saja? Biasanya cukup Satrio saja Nyonya, ucapku dengan sopan. Aku kembali menyetir dan fokus pada jalanan saja. Memberikan kenyamanan pada Nyonya dengan cara mengemudiku adalah tujuan pertama dalam pekerjaanku. Tidak ada obrolan apapun. Nyonya sesekali hanya membuka beberapa dokumen saja dan terlihat sangat sibuk. Apalagi aku selalu ingat dengan pesan Cek Ais, jadi aku urungkan untuk membuka obrolan. Memang pekerjaanku mengemudi bukan untuk mengobrol, ucapku dalam hati. Setelah melewati kembali beberapa patokan yang sebelumnya aku lewati, hampir sudah 30 menit aku dan Nyonya di jalan, benar-benar tidak ada obrolan apapun. Tadinya aku ingin tahu Nyonya punya berapa anak, kenapa Zahwa tidak ikut, pekerjaan Nyonya dan tuan apa, dan masih banyak lagi. Tapi itu kebiasaan aku di kampung, harus akrab dan berteman dengan siapa saja di sini. Tidak bisa, hal itu dilakukan jauh berbeda sama sekali. Bagaimana semalam dan hari pertama kamu kerja, Satrio? Baik-baik saja bukan tentang rumah Nyonya, tanya Nyonya Sekar. Lumayan membuat aku kaget, bukan dengan pertanyaan Nyonya yang tiba-tiba, tapi dengan kalimat baik-baik saja bukan tentang rumah Nyonya. Baiknya, alhamdulillah, rumah yang sangat nyaman. Apalagi Cek Ais mengajarkan banyak hal tentang apa saja yang harus aku kerjakan di rumah, jawabku. Mencoba seaman mungkin untuk menutupi segala keanehan tentang rumah yang barusan malam saja aku alami. Syukurlah, walau Nyonya tahu kamu tidak bersembunyi dalam rasa takutmu itu, Satrio, ucap Nyonya Sekar. Maksudnya Nyonya, tanyaku perlahan. Tidak apa-apa, sudah kamu fokus menyetir saja. Aku bukan orang biasa banyak omong, bahkan banyak orang beranggapan aku dingin, jawab Nyonya Sekar. Baiknya, ucapku, kemudian kembali fokus menyetir. Pernyataan Nyonya cukup membuat aku kaget sekali. Apa Nyonya bisa mengetahui apa yang sebelumnya aku alami? Cukup dan sangat terkejut sekali. Tidak lama, aku sudah kembali memasuki perumahan dan sampai di rumah jauh lebih lama daripada perjalanan berangkat. Segera aku membukakan pintu mobil untuk Nyonya.
Saya nyaman dengan cara menyetir kamu Satrio. Begitu saja, tidak usah buru-buru kecuali saya yang meminta, jawab Nyonya. Kemudian masuk lewat garasi dan bareng dengan Cak Ais membawakan tas dan berkas-berkas Nyonya. Kenapa Nyonya tidak masuk lewat pintu depan? Ucapku yang masih heran. Segera aku turun dari mobil. Syukurlah kalau Nyonya merasa nyaman dengan cara menyetirku. Tapi aku sedikit setuju dengan apa yang dikatakan Cak Ais soal sikap ibu yang dingin itu. Setelah menjemput Nyonya hari ini, aku hanya menghabiskan waktu dengan sesekali membantu Cak Ais menyiapkan untuk makan malam nanti buat Nyonya dan Nini Lilis. Membantu apa yang aku bisa saja. Ketika sore hari, Cak Ais menyuruhku mengambil stok bahan-bahan dapur di salah satu toko sembako langganan Nyonya yang tidak jauh dari perumahan. Setelah dijelaskan dan membawa uang untuk membayarnya, aku segera kembali menggunakan mobil menuju toko tersebut. Hari semakin sore. Jalanan sore di kota Bandung ini benar-benar macet sekali. Para pegawai industri lalu lalang karena wajar mungkin jam pulang kerja. Sampai di toko yang dituju, segera aku memasukkan semua belanja dapur ke belakang mobil karena memang sudah dipisahkan. Membayarnya, kemudian kembali menuju rumah. Benar saja, saat azan maghrib berkumandang, aku masih di jalan. Tidak lama, aku sudah sampai di rumah dan memasukkan mobil ke dalam garasi. Ketika menurunkan satu persatu belanjaan, entah kenapa, aku merasa kursi yang pagi tadi aku sentuh seperti menarik sekali perhatianku. Kenapa jadi tidak enak lagi kini perasaanku? Aku lanjutkan kembali menurunkan belanjaan. Benar-benar seperti ada yang memperhatikan aku dari arah sudut garasi itu. Aku masih fokus menurunkan dan setelah selesai, aku memindahkan belanjaan seperti beras, minyak, dan lain-lain itu ke dapur. Ketika yang terakhir aku mengangkat beras, tiba-tiba ada suara yang jelas seperti itu. Lantas aku turunkan kembali beras yang sudah aku angkat dan memperhatikan ke arah pojok garasi yang dimana ada kursi tua itu berada. Tiba-tiba lampu garasi yang lupa aku nyalakan menyala begitu saja. Malah melamun. Ayo setelah itu sholat dan makan Satrio, ucap Cak Ais. Benar-benar membuat aku kaget bukan main. Duh, Cek, kaget aku, ucapku. Ya kamu, garasi bukannya dinyalakan lampunya gelap gini, jawab Cak Ais. Kan masih terang sama lampu luar, Cek. Lagian aku lupa barusan. Oh iya, barang belanjaan sudah lengkap, sudah aku simpan di sana, ucapku sambil menunjuk ke arah dapur. Segera aku menutup garasi, mengunci pintu gerbang dan kembali lagi ke dalam garasi. Berjalan pelan, tidak tahu kenapa tatapanku lagi-lagi ke arah kursi pojokan itu. Dan tiba-tiba juga bulu pundakku berdiri begitu saja. Aku berjalan cepat, kok jadi takut begini sih di garasi, apalagi kursi itu, ucapku. Selesai sholat maghrib di musola, walau waktunya hampir berakhir, benar saja Cak Ais sudah tidak ada. Mungkin menyiapkan makan untuk Nyonya dan Nini Lilis. Cece sudah makan. Tidak apa-apa, aku makan duluan, Cek, ucapku ketika Cak Ais keluar dari arah pintu yang menuju rumah. Sudah Satrio, sok habisin saja. Itu ayamnya sengaja, kasihan pasti lelah hari ini.
ucap Cak Ais yang kemudian masuk kembali ke dalam rumah sambil membawa buah-buahan. Selesai makan, aku hanya berjongkok sambil memperhatikan bunga-bunga yang tadi pagi sudah aku siram cukup lama, hanya untuk menunggu jam 8 menyelesaikan tugasku hari ini, menyalakan lampu dan air mancur kolam saja. Segera aku berjalan menuju kolam, hanya tinggal 5 menit lagi menuju jam 8. Sampai di kolam ternyata lampu sudah menyala dan air mancur sudah hidup. Oh, ternyata dinyalakan oleh Nyonya. Pasti keluar lewat pintu sana. Memang ada pintu yang menghubungkan antara rumah dan kolam itu. Aku melihat Nyonya duduk sambil sesekali tangannya mengasih makan ikan-ikan itu dengan duduk santai di kursi, yang tidak sama sekali melihat keberadaan aku. Segera aku kembali dan melewati garasi kembali. Suasananya masih saja menakutkan. Entah pikiranku saja atau memang ada sesuatu yang berbeda. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini, ucapku dalam hati. Satrio, tidak apa-apa selama ada Nyonya. Biasanya Nyonya sendiri yang menyalakan kolam. Sana kamu istirahat saja. Cece juga sudah beres. Ini mau nyimpan sampah ke depan, ucap Cece berjalan melewati aku sambil digoyang-goyang pantatnya yang padat berisi. Di bagian keranjang sampah terdapat banyak sekali tisu-tisu yang sudah ada bercak darah yang banyak sekali. Seperti bekas membersihkan darah tisu-tisu itu. Aku melihatnya dengan jelas. Mau aku tanyakan, tapi lagi-lagi bukan urusanku. Di sini aku bekerja bukan untuk bertanya. Walau kalimat itu tidak selamanya membuat aku tenang. Dengan segala apa yang sudah aku alami di sini yang belum lebih dari 1 minggu. Apalagi ini dengan darah yang sebegitu banyaknya, hanya dengan tisu, benar-benar pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Tidak mungkin Nyonya sakit mendadak seperti itu. Tidak lain adalah Nini Lilis. Bukannya aku mengikuti rasa penasaran dengan aku yang seperti ini. Kepedulian menurutku bisa berjalan di atas segalanya. Apalagi dengan apa yang sudah aku alami dan aku lihat. Sakitnya benar-benar parah berarti, ucapku. Tidak cukup soal darah dan lamunan, aku jadi kacau kemana-mana menebak aturan rumah yang aneh dan gangguan perasaan takut yang aku ikuti. Jiwa egoisku mungkin itu saja. Segera masuk ke dalam kamar. Hari kerja yang benar-benar melelahkan, ucapku. Bahkan niat untuk sholat isya aku urungkan. Nanti saja kalau bangun malam, ucapku. Benar-benar soal Nini Lilis mengganggu sekali pikiranku. Dan segala ketakutan yang sekarang terus datang membuat aku tidak benar-benar tenang sama sekali. Ampun Nek, ampun sakit. Tiba-tiba ada suara kencang. Segera aku bangun dan duduk di kursi untuk memastikan suara itu datangnya dari mana. Sakit. Segera aku bangun dan lari ke arah suara itu berasal. Suara itu di dapur. Aku sangat yakin sekali, benar-benar yakin. Aku melihat Nini Lilis memegang gunting yang diarahkan ke Cak Ais yang sudah duduk terpojok ke arah pojokan dapur. Cece, teriakku sangat kencang sambil berjalan mendekati Cak Ais yang rambutnya sudah dijambak oleh Nini Lilis itu. Diam kamu, diam di sana, diam, teriak Nini Lilis tua.
ketika berbalik arah Nini Lilis itu ke arahku. Aku dibuat kaget, benar-benar kaget dengan apa yang aku lihat. Bagian mukanya sangat menyeramkan, dengan goresan luka di bagian pipinya yang masih ada darah mengalir. Benar-benar mengerikan dengan muka yang seperti itu. Ah, ucapku. Astagfirullah. Aku bangun dengan keringat yang mengucur deras di badanku. Siapa Nini Lilis barusan yang ada di dalam mimpiku? Kenapa mengarahkan gunting ke arah Cak Ais seperti mau menghabisi bagian muka Cak Ais? Dan Nini Lilis itu sudah berambut putih, bahkan badannya sudah sangat tua. Segera aku bangun dan meminum air yang sebelumnya sudah aku bawa. Aku melihat jam sudah hampir jam 2 dini hari. Keluar kamar dan melihat langsung ke arah Cak Ais masih tertidur. Rupanya Cak Ais suka tidur telanjang dada. Kasihan sekali harus tidur sendirian. Walau aku masih saja belum tenang, apalagi ketika melihat ke arah dapur, sama sekali dan bahkan persis dengan mimpi aku barusan. Setelah mengambil wudhu, aku sedikit tenang dan langsung masuk ke dalam musola sebelah kamarku. Setelah tiap rakaat dalam sholat aku lakukan, pada tahiyat akhir aku mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas. 3 bahkan lebih seperti mondar-mandir di belakang aku atau di depan bagian musola. Membuat aku tidak konsen sama sekali. Ketika 2 kali salam terakhir dalam sholat, tiba-tiba ada suara "Shh" sekali lagi pada telingaku, dekat sekali. Saking kagetnya, kepalaku refleks bergerak begitu saja. Segera aku melihat ke bagian belakang, tidak ada siapa-siapa sama sekali. Aku hanya menghela nafas sangat dalam. Ya Allah, apalagi ini? Aku berdoa untuk keselamatan diriku ini, yang baru saja mengalami hal-hal yang sebelumnya sama sekali belum pernah aku alami. Segera aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku. Walau tidak mudah aku paksakan, setidaknya mungkin dengan tidur kenyataan akan berdamai dalam mimpiku, tidak seperti mimpi sebelumnya. Apa itu pertanda? Kejadian dalam mimpi itu, ucapku tiba-tiba sambil menatap kosong atap kamar ini. Pagi datang sebagaimana mestinya, padahal aku sangat dan masih saja butuh istirahat. Herannya sangat lelah sekali, padahal pekerjaanku sebelumnya jauh lebih melelahkan daripada di sini. Selesai sholat subuh yang kebagian, aku menyiram bunga-bunga, dan Cak Ais seperti biasanya sibuk menyiapkan apapun yang perlu disiapkan. Selesai menyiram, aku makan bersama Cak Ais. Satrio, boleh Cecek bertanya? Cecek tidak akan marah kalau kamu jujur, ucap Cak Ais. Ketika makan sudah selesai dan masih duduk di meja makan dapur. Boleh Cek, apa itu? Jawabku dengan tenang. Malam pertama kamu di sini. Cecek terbangun seperti biasa sebelum waktu subuh. Ada yang beda dengan posisi pintu itu, ucap Cak Ais sambil menunjuk ke arah pintu. Aneh bagaimana Cek, ucapku, yang sudah tidak enak karena baru semalam mengalami hal-hal yang jauh dari nalarku. Pintu itu memang tidak bisa ditutup rapat. Pintu itu memang seperti itu, tapi Cecek selalu tutup di mana sampai pintu itu sampai mentok. Ketika Cecek bangun, Cecek kaget melihat pintu yang sudah berbeda.
Kamu masuk ke dalam rumah? Tanya Cek Ais. Dek, aku sangat kaget dengan pertanyaan Cek Ais. Tidak apa-apa, jujur saja. Cece tidak akan marah, dan sebelumnya juga Cece sudah bilang tidak apa-apa, kamu masuk hanya untuk melihat. Tapi tidak mungkin juga kamu melihat ke dalam rumah di waktu semalam itu, ucap Cek Ais. Sebentar Cek, sebelum Cece menyangka ke arah yang tidak-tidak, aku bisa jelaskan. Tapi mohon maaf sekali, tidak ada maksud aku untuk apapun. Kejadiannya malam itu, aku biasa membawa air putih kalau tidur. Malam itu, aku terbangun dan mengambil minum di sana. Tidak lama, pohon itu bergerak, dan aku mendengar suara teriakan kencang. Aku kira itu dari lantai 2. Begitu Cek, jawabku sambil menjelaskan dengan perlahan. Cek Ais tiba-tiba diam. Aku merasa tidak ada yang salah dengan apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah membuka pintu itu sedikit, niatnya mau masuk ke dalam. Tapi aku ingat omongan Cek Ais dan aku urungkan niat itu. Aku mengikuti saja aturan yang ada di sini, Cek, ucapku dengan pelan. Cek Ais hanya menganggukkan kepala. Mungkin itu tanda dia percaya atau sebaliknya. Aku dan Cek Ais diam beberapa detik. Aku melihat dari raut muka Cek Ais seperti ada keraguan untuk menyampaikan sesuatu. Dan aku menunggu apa lagi yang akan Cek Ais sampaikan. Ya sudah, lupakan saja. Maaf juga Cece bertanya dan menyangka kamu yang tidak Satrio. Makasih sudah mau nurut sama Cece, ucap Cek Ais kemudian pamit untuk melanjutkan pekerjaan. Padahal aku menunggu jawaban lain agar semuanya bisa jelas. Tapi mungkin juga hal dengan jawaban itu yang paling pantas untuk Cek Ais sampaikan kepadaku. Anak yang tidak harus tahu apapun yang terjadi. Padahal aku sendiri dihantui rasa ketakutan yang sangat aku rasakan begitu tidak biasa. Tapi memaksa orang untuk percaya bukan hal yang baik. Bukankah kepercayaan terbaik lahirnya dari nurani yang tulus? Segera aku membersihkan mobil bekas kemarin. Apalagi Cek Ais bilang kalau Nyonya akan istirahat lama di rumah sampai 1 minggu. Yang otomatis pekerjaan aku hanya ini saja. Semoga saja Cek Ais percaya dengan apa yang sudah aku jelaskan. Dan bodohnya aku, kenapa tidak menutup pintu seperti semula, sehingga Cek Ais tidak curiga, ucapku sambil mengelak bagian mobil. Andai saja ketakutan itu bisa diatasi dengan tenang, mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Tapi sudahlah, mungkin harus seperti ini jadinya. Lagian aku benar dan jujur seperti apa yang keluargaku bilang, kejujuran. Hari ini berjalan dengan banyak membantu Cek Ais saja. Membantu apa saja yang bisa sekiranya aku kerjakan. Dari siang sampai sore, aku lebih sibuk merawat 2 mobil lainnya, sambil belajar sendiri soal mesin-mesin mobil. Malam ini juga berakhir dengan cepat. Tidak ada lagi gangguan dan rasa takut yang hadir. Benar saja, karena ini adalah hari Rabu. Cek Ais bilang ada dokter yang akan datang malam ini. Aku hanya mengangguk, tidak menanyakan hal lainnya kepada dia, karena itu bukan urusanku juga. Padahal rasa ingin tahu masih dan ada dalam pikiranku saat ini tentang semuanya.
Hari berganti dengan cepat. Sudah hampir 1 minggu aku berada dan bekerja di rumah ini. Aktivitasku itu-itu saja, tidak ada yang berubah. Yang membuat aku semakin heran, sudah tidak melihat Nyonya sama sekali. Entah apa yang Nyonya kerjakan. Dan bahkan tentang Tuan, apalagi sama sekali aku belum berjumpa dengan beliau. Satrio antarkan Nyonya malam ini ke rumah saudaranya itu. Mau menjenguk Zahwa, katanya sakit. Kata Nyonya, kamu juga udah bertemu bukan? Ucap Cek Ais. Malam ini jam berapa, Cek? Ini kan sudah jam 10 malam. Jawabku sambil melihat jam di dinding dapur. Iya sekarang, kadang Nyonya seperti itu, suka dadakan. Barusan ketika Cek Ais ngasih makan Nini Lilis bilang, nanti Cece saja yang menutup pintu garasi sama gerbang, ucap Cek Ais. Segera aku menyiapkan mobil, benar-benar saja. Tidak lama Nyonya keluar dari pintu garasi, dan untungnya semua sudah siap. Ayo Satrio, jalan saja sekarang langsung, ucap Nyonya sambil memasuki mobil. Baik Nyonya, jawabku. Segera mobil yang aku kendarai keluar rumah dan menuju rumah saudara Nyonya. Untungnya aku sudah hafal jalan. Aku melihat yang jaga di pos satpam itu adalah Pak Rosik. Mungkin Pak Basir sedang libur, ucapku dalam hati. Karena jalanan malam sudah sangat kosong, tidak sepadat pagi atau sore hari. Perjalanan jadi lebih nyaman. Nyonya masih saja diam, melamun, bahkan sesekali aku lirik menggunakan spion tengah mobil. Sudah hampir 1 minggunya, jawabku pelan. Pakai saja telepon yang di dapur itu. Kabari keluarga kamu di kampung, pasti rindu sekali dengan anaknya. Sama seperti saya, semua orang tua itu, ucap Nyonya. Baik, besok aku telepon orang di sananya untuk mengabari. Sepertinya Nyonya tidak enak badan, tanyaku pada Nyonya. Dan tidak ada sama sekali jawaban dari Nyonya. Bodoh sekali aku, harus bilang seperti barusan, ucapku dalam hati. Hampir 20 menit tetap tidak ada jawaban dari Nyonya. Tidak tahu apa yang Nyonya pikirkan, apa tatapannya kosong. Tidak lama aku sudah memasuki perumahan, di mana rumah saudara Nyonya yang dituju. Dan tidak lama Mang Dahlan kembali membukakan gerbang dan tersenyum ke arahku. Kamu langsung pulang saja lagi Satrio, nanti kalau Nyonya pulang, Nyonya telepon Cek Ais, ucap Nyonya yang kemudian turun dari mobil. Setelah aku bukakan bagian kedua pintu mobil. Karena memang sudah sangat malam juga, segera aku parkirkan mobil dan pamit juga pada Mang Dahlan. Buru-buru sekali, tidak ngopi dulu Satrio, ucap Mang Dahlan. Lain kali ya Mang, Nyonya langsung menyuruh aku pulang, jawabku sambil bersalaman pada Mang Dahlan. Di perjalanan aku jadi khawatir dengan kondisi Nyonya yang seperti itu. Apa karena Zahwa sakit? Mungkin. Tidak lama karena jalanan kosong dan aku sedikit menambah kecepatan, tidak seperti perjalanan berangkat. Aku sudah melewati pos security perumahan. Dan aku turun menekan bel gerbang. Tidak lama juga Cek Ais membukakan kunci dan aku bukakan gerbang. Bajunya yang transparan membuat jantungku deg-degan. Lekuk-lekuk tubuhnya yang seksi membuat aku gemetaran. Cepat sekali Satrio. Kalau mau makan udah ada Satrio. Cece gak kuat, baru saja mejam. Barusan mau tidur lagi, ucap Cek Ais.
Iya Cek, tidak apa-apa, nanti saja kalau mau aku makan. Biar aku saja yang beresin garasi, jawabku. Segera aku masukkan mobil ke dalam garasi, memastikan gerbang sudah dikunci dan mengunci garasi. Ketika aku melihat ke arah belakang mobil, seperti ada kotor debu yang sangat kental. Pikirku mungkin barusan di jalan. Langsung aku lap. Tiba-tiba lampu garasi mati begitu saja, membuat aku kaget bukan main. Tumben, pikirku. Aku nyalakan lagi. Ketika tatapanku mengarah ke pojokan garasi pada kursi tua itu, kenapa jadi berubah posisinya? Segera aku benarkan kursi itu. Bisa berubah begitu? Apa Cais yang membenarkannya? Ucapku dalam hati. Selesai mengelap bagian belakang mobil, segera aku rapihkan semuanya. Baru saja melangkah masuk ke dalam, tiba-tiba lampu garasi kembali mati. Apa ada yang konslet listrik ya ini? Aku berjalan kembali ke arah on off listrik. Aku tekan-tekan, tidak hidup, masih gelap. Sekali aku tekan, menyala. Dan aku percaya dan tidak percaya dengan apa yang aku lihat pada kursi di pojokan garasi yang sebelumnya aku benarkan posisinya itu. Segera aku berjalan cepat meninggalkan garasi. Berjalan sangat cepat. Apa benar yang aku lihat barusan? Ucapku dalam hati sambil minum air putih. Siapa sosok itu? Rambutnya menutupi bagian kepala dan menggunakan baju putih yang sudah sangat kotor dengan tanah. Tiba-tiba tanpa ada angin, pohon itu bergerak kembali dengan perlahan. Ini kali kedua aku melihatnya. Bulu pundakku kembali berdiri. Dan ini rasa takut yang benar-benar paling takut. Apalagi posisinya duduk di kursi yang sebelumnya aku punya niatan untuk aku bersihkan. Karena masih takut, segera aku masuk kamar, melihat jam sudah dini hari. Baru saja aku mengganti salin untuk tidur, aku mendengar tangisan perempuan. Aku segera membuka kembali pintu. Dan ini kali kedua aku melihat sosok perempuan itu duduk di kursi meja makan membelakangi aku. Aku tutup kembali pintu. Apalagi ini? Benar-benar itu siapa? Dan kalau itu adalah makhluk lain, kenapa harus kepadaku menunjukkan wujudnya? Ucapku sambil duduk di kasur. Suara tangisan itu masih saja aku dengar. Bahkan mungkin kalau Cais bangun pasti mendengarnya. Suaranya semakin pelan dan tiba-tiba menghilang, membuat aku sedikit tenang. Bahkan niat untuk mengambil minuman pun aku urungkan. Dan segera aku paksakan tidur malam ini dengan ketakutan yang bukan lagi menghampiriku. Tapi sekarang ketakutan itu bersamaku.